sertifikasi. Ya, nanti akan ada sertifikasi. Dengan sertifikasi itu maka Bapak dan Ibu sekalian nanti sudah disebut sebagai dosen profesional. Karena itu PKDP ini menjadi bagian yang cukup penting dalam edaran dari Kementerian Agama, disebut sebagai salah satu syarat. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat nomornya, nomor 8 ya Pak Sekretaris ya. Di nomor 8 itu cukup jelas bahwa PKDP itu merupakan salah satu syarat ketika Bapak dan Ibu ingin mengajukan sertifikasi dosen. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau melihat perjalanannya sebelum kira-kira 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, sebelum era angkatan 2020-an, tidak kenal kita ada yang namanya PKDP. Tidak ada yang sebut PKDP. Baru belakangan kita kenal dengan PKDP. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Ibu Ketua Lembaga Jaminan Mutu UIN dan Tata Palembang bahwa PKDP ini orientasinya adalah kita mendapatkan banyak hal terkait dengan nanti kita ingin disebut sebagai dosen profesional. Nanti insya Allah Bapak dan Ibu sebagai para narasumber, semua peserta akan disajikan dengan materi-materi terkait dengan bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa disebut sebagai dosen profesional. Kita tidak menyebut sekarang Bapak dan Ibu belum menjadi dosen profesional ya, tetapi secara administratif Bapak dan Ibu untuk disebut sebagai dosen profesional itu telah melalui PKDP, karena PKDP itu lagi-lagi merupakan syarat Bapak dan Ibu untuk meraih sertifikasi dosen. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau lihat konten keilmuan masing-masing Bapak dan Ibu, ada yang dari fakultas macam-macam ya. Ada yang dari fakultas syariah, ada yang fakultas suluddin. Kalau bicara tentang fikih dan usul fikih dan anak-anak kandungnya itu, maka sudah tidak diragukan lagi keilmuan yang Bapak dan Ibu miliki. Kalau bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir, hadis dan anak-anak kandungnya itu, maka Bapak dan Ibu yang ada di Fakultas Usuluddin adalah orang-orang yang sebetulnya dalam konteks-konteksnya adalah orang-orang yang sangat profesional, sangat menguasai di bidangnya. Tetapi persoalannya adalah ilmu yang kita miliki, ilmu yang selama ini kita dapatkan dan ilmu yang selama ini kita kembangkan pure di fakultas kita masing-masing, tentu bukan untuk diri kita sendiri manakala kita disebut sebagai seorang dosen. Yang penting adalah bagaimana ilmu yang secara konten sudah kita kuasai dengan baik itu bisa kita transformasikan ke anak didik kita. Oleh karena itu diperlukan